Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Rider Gresini Racing Alex Marquez sukses mencatatkan waktu tercepat di sesi praktis MotoGP Spanyol 2025. Alex sendiri harus bekerja keras untuk menjadi yang tercepat di sesi ini. Adik dari Marc Marquez ini bahkan sempat terjatuh di tikungan 5 ketika sesi baru berjalan 9 menit. Bendera merah sempat dikibarkan karena pagar angin di tikungan tersebut harus dibenahi. Namun demikian, atas usaha kerasnya, pada akhirnya Alex berhasil mencatatkan waktu 1 menit 35,991 detik. Hasil ini sekaligus membuat Alex berhasil memecahkan rekor lap Pecco Bagnaia, yakni 1 menit 36,025 detik yang dicetak pada sesi kualifikasi pada 2024. Berikut hasil latihan MotoGP Spanyol 2025. Test rider HRC Alex Espargaro merasa gugup menjalani wildcard di MotoGP Spanyol akhir pekan ini. Ya, balapan di Jerez kali ini akan jadi balapan pertama Alex usai memutuskan pensiun sejak seri Valencia 2024 bersama Aprilia Racing. Dari laman resmi MotoGP, Alex sendiri merasa sangat senang, namun dirinya agak canggung dan merasa sangat gugup lantaran dirinya memikul tanggung jawab besar. Saya sangat senang, saya merasa agak aneh. Kemarin saat saya datang ke pedok bersama keluarga, kami merasa sedikit canggung, tapi tetap bahagia. Saya sedikit gugup mengenakan warna HRC ini, saya merasa memikul tanggung jawab besar. Meski saya hanya test rider, ini adalah tim terbesar dalam kejuaraan ini. Jadi saya merasa sangat bersyukur bisa membalap dengan warna ini. Sebagai bagian dari HRC dan tampil di MotoGP, Anda harus fokus dan mengerahkan 100%. Namun saya tak menetapkan target seperti finish 10 besar, naik podium, atau semacamnya karena itu tak realistis. Namun saya akan berusaha sebaik mungkin dan kita lihat sejauh mana kami bisa melangkah. Pecco Bagnaia mengungkapkan keraguannya bisa mengalahkan The Baby Alien pada balapan MotoGP Spanyol 2025. Dalam 3 tahun terakhir, Pecco Bagnaia sukses menjadi raja di sirkuit Jerez. Namun di musim ini nampaknya rider asal Italia itu akan mendapati kesulitan untuk mempertahankan hasil bagus di sirkuit tersebut. Hal ini tak terlepas dari impresifnya penampilan duo Marquez di awal musim MotoGP 2025. Dalam sesi jumpa pers, Bagnaia menjelaskan bahwa dirinya menargetkan kemenangan di seri kelima ini, akan tetapi hal itu akan sulit lantaran apiknya performa dari rekan setimnya Marc Marquez. Saya percaya bahwa saya bisa bertarung, saya bisa memperebutkan kemenangan. Potensi yang saya miliki cukup untuk bersaing, tetapi Marc melakukan segalanya dengan sempurna. Untuk mengalahkannya, Anda harus selangkah di depan, dan bahkan saat itu pun tetap saja sulit. Franco Morbidelli menyarankan agar VR46 meniru strategi yang diterapkan duo Marquez di MotoGP 2025. Dari 4 seri berjalan di MotoGP 2025, Marquez bersaudara benar-benar berhasil melumat eksistensi kubu VR46. Tak hanya VR46 Racing Team, namun juga anggota VR46 Riders Academy secara umum juga kalah dari duet Marc Marquez dan Alex Marquez. Jika melihat tabel klasemen sementara MotoGP 2025, Marc Marquez dan Alex Marquez berada di peringkat 1, 2, dan setelahnya baru ada Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Fabio Di Giannantonio. Dilansir dari Todo Circuito, pembalap bernomor 21 ini mengungkap bahwa kekalahan sementara keluarga VR46 ini tak lepas dari strategi yang diterapkan oleh Marquez bersaudara. Strategi yang Frankie maksud adalah di mana duo Marquez saling membantu, khususnya saat sesi sebelum balapan. Ya, baik Marc maupun Alex
Keduanya sering berbagi slipstream baik di sesi latihan ataupun saat kualifikasi. Untuk kedepannya, Morbidelli pun berharap agar anggota VR46 bisa saling bekerja sama demi memutus dominasi dua Marquez di MotoGP 2025. Momen yang cukup unik terjadi di sesi latihan bebas pertama atau FP1 MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez. Adalah Marc Marquez yang salah masuk garasi dengan nyasar ke garasi tim Gresini Racing, padahal ada kru Ducati yang sudah menanti kedatangan Marquez di depan garasi. Marc Marquez akhirnya berhenti di depan garasi Fermin Aldeguer. Entah apa yang terjadi dengan Marquez, tapi garasi Aldeguer adalah garasi yang dipakai Marc Marquez saat masih memperkuat Gresini musim lalu di sirkuit Jerez. Fabio Quartararo mengakui dirinya sudah tak sabar untuk menggeber motor baru Yamaha, yakni YZR-M1 dengan konfigurasi mesin V4. Yamaha sedang mempersiapkan mesin V4 untuk dipakai menggantikan mesin inline-4 YZR-M1 di MotoGP. Mesin V4 itu sendiri sudah beberapa kali menjalani percobaan, dan kini proses pengembangan kembali dilanjutkan di pabrik, di mana tes-tes berikutnya pun juga akan segera menyusul untuk menyempurnakan motor bermesin V4 ini. Dilansir dari Speedweek, El Diablo sendiri mengaku sudah tidak sabar untuk bisa mencobanya, akan tetapi dia masih belum berani bicara apapun soal detail mesin tersebut. Kupikir lebih baik tak mengatakan apapun. Ini lebih baik daripada mengatakan sesuatu yang mungkin tidak benar sama sekali. Sejujurnya saya sangat ingin mencobanya, tapi mungkin sekitar Agustus atau September. Fokus tim saat ini adalah motor 2025. MotoGP memperkenalkan program baru jelang bergulirnya MotoGP Spanyol, yakni Rider of the Race atau pembalap terbaik. Rider of the Race merupakan kegiatan interaksi dengan penggemar MotoGP setiap balapan Grand Prix. Untuk kali pertama dalam sejarah MotoGP, fans bisa memilih langsung pembalap terbaik setiap balapan, mulai MotoGP 2025 Spanyol di sirkuit Jerez. Fans MotoGP nantinya bisa memilih pembalap terbaik saat balapan berlangsung melalui kode QR yang akan muncul di layar. Memilih pembalap terbaik juga menjadi program Liberty Media, pemilik MotoGP saat ini, di ajang Formula One. Liberty Media yang juga perusahaan pemilik Formula One sudah menerapkan program Driver of the Day di ajang Formula One sejak 2016. Bos LCR Honda, Lucio Cecchinello, mengatakan bahwa pihaknya sedang bernegosiasi untuk memperpanjang kontrak Johann Zarco. Kedatangan Johann Zarco ke LCR bisa dibilang sebagai berkah bagi tim berlogo sayap tunggal itu. Bagaimana tidak, rider asal Prancis itu tampil mentereng di awal musim 2025 menjadi rider terbaik HRC saat ini. Tak ingin salah satu rider terbaiknya pergi, Cecchinello pun berusaha keras untuk segera membagari Zarco. Kepada Crash, bos LCR itu menjelaskan bahwa pihaknya sudah menawari perpanjangan kontrak selama 2 tahun yang akan berakhir pada akhir musim 2027 mendatang. Pembalap Liqui Moly Dynovolt Intech GP Manuel Gonzalez sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan Moto2 Spanyol 2025. Pembalap tuan rumah ini diikuti oleh Barry Baltus di posisi kedua dan pembalap Red Bull KTM Ejo Denis Oncu di posisi ketiga. Sementara itu pembalap asal Indonesia Mario Aji harus bersusah payah untuk mencatatkan waktu terbaik. Di akhir sesi Super Mario hanya bisa mencatatkan waktu tercepat 1 menit 41,323 detik. Hasil ini menempatkan Mario di urutan ke-18 yang membuat rider asal Magetan itu gagal lolos langsung ke Kyoto. Lewis Hamilton merasa sudah mulai memahami karakteristik mobil Ferrari SF25. Setelah lama membela Mercedes AMG, Lewis Hamilton mengambil keputusan berani di Formula One musim 2025 kali ini.
Ia memilih untuk hijrah ke Ferrari yang notabene merupakan rival besar dari Silver Arrow. Bersama Ferrari sendiri, performa Hamilton pada awal musim 2025 memang terbilang belum terlalu memuaskan, namun peningkatan performa terus diperlihatkan Hamilton di setiap serinya. Dilansir dari Crash Driver asal Inggris itu mengatakan bahwa proses adaptasinya memang tidak mudah. Ia harus menempuh berbagai macam metode agar bisa cocok dengan mobil baru yang dikendarainya musim ini. Kendati demikian, kini ia mulai memahami dan sudah cukup terbiasa mengendarai SF25.